Kita sudah berada di kawasan Kota Tua. Kami melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Qibli dan Dome of the Rock. Ini suasananya, kita sudah di pintu gerbang pertama. Di sana banyak tentara bersenjata, guys. Ini kurang lebih sekitar 500 meter dari Jalan Poros. Mulai tulisan gerbang yang warna merah itu adalah pintu masuk Al-Aqsa. Jadi Al-Aqsa itu bukan masjid ya teman-teman, tapi Al-Aqsa adalah kompleks di mana di dalamnya ada Dome of the Rock, kemudian ada Masjid Qibli, lalu ada Masjid Maria, ada beberapa masjid. Nah, di sebelah kanan kita, kalau kita belok kanan lurus, kita ketemu dengan sisi lain dari tembok Burak. Kalau orang Yahudi sebutnya tembok ratapan, kalau kita orang Islam sebutnya tembok Burak. Nah, yang kubah kuning Dome of the Rock ini adalah masjid yang belakangan dibangun. Di dalamnya ada batu, gua batu yang ada lubangnya, yang diyakini bahwa Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha dari batu itu, melalui batu itu yang tadinya batu mau ikut tapi tidak jadi. Itu ya teman-teman, ini dia. Kita sudah ketemu dengan kuah kuning, insya Allah. Nah, belakangan, di belakang masjid ini dibangun Masjid Qibli karena daya tampungnya terbatas. Orang Palestina tidak boleh ke sini, dilarang. Tidak boleh ke sini, dan kita pun juga tadi masuk melalui 3 lapis penjagaan tentara Israel. Sayangnya kita tidak boleh mengambil gambar, kita harus hati-hati, dan mereka itu seram-seram ya. 3 pintu gerbang mereka menghadang, dan setiap gerbang itu gerombolannya ada sampai 5-7 orang. Suasana Masjid Qibli. Teman-teman, jadi saat ini saya berada di masjid yang orang sebut Dome of the Rock. Ini di tengah-tengahnya ini adalah sebuah batu, kelihatannya seperti batu melayang. Orang menganggap ini adalah batu melayang, tapi sebetulnya nggak melayang ya, karena dia ada di seperti gua batu besar. Kemudian di sini ada lubang yang dianggap adalah jantungnya Nabi Muhammad SAW berpindah dari bumi ke Sidratul Muntaha, planet ke-7 buat sini. Jadi di sini suasana subuh, setelah salat subuh sehingga agak sepi di waktu-waktu tertentu. Ini padat, kita harus bergantian masuk. Ini setelah sholat mereka masih tetap berdiam diri, berdoa. Baru pulang dari sholat subuh di Masjid Dome of the Rock dan sampai di hotel, guys. Ini hotel kita, masya Allah. View-nya itu adalah, coba lihat.
Dome of the Rock. Tadi sholat di sini guys. Masya Allah, view-nya persis. Dan tidak semua dapat hotel di Holy Land, tidak semua juga dapat kamar yang persis kelihatan masjidnya di sana. Masya Allah, indahnya pemandangan. Di bawahnya Aqsa sebelah kiri ya. Ini pintu gua sebelah kiri. Kiri gua Nabi Sulaiman yang semuanya tentang masih sebelah kiri pintu Damaskus. Khafif ala bab al-amud. Pintu Damaskus karena kota lama punya 7 pintu masuk sebelah kiri, pintu Damaskus. Oh, ini pintu Damaskus. Sebelah kiri. Salah Pintu satu Damaskus. kota Ada 7 pintu masuk ke kota lama. Kita menjadi ini 1, 2, 3. warna merah itu adalah 1, 2, 3 itu orang Yahudi religius. Ini kita belok kiri. Sekarang kita di atas batas antara Yerusalem Timur dan Yerusalem Barat. Di mana Yerusalem Barat? Kanan. Di mana Yerusalem Timur? Kiri. Di mana orang Arab tinggal? Kiri. Di mana orang Yahudi tinggal? Kanan. Jadi hanya dibatasi oleh jalan. Yang namanya garis Baitul hijau. Garis Kiri dan hijau kanan. sampai 1967 Israel menaklukkan semuanya Yerusalem. Nanti Israel bersatu Yerusalem di timur dengan Yerusalem Barat dan tukar rubah namanya tembok gua ke tembok rataban di bagian atau anggota di dalam pemerintahan Yerusalem. Karena Baitul Maqdis Ada banyak situs insyaAllah kita akan lewati setelah berapa menit. Ayo setelah berapa menit atau kanan kiri ada lembah neraka, lembah jahanam. Satu lagi waktu kita menjadi di bawah dekat lampu merah. Jadi setiap tahun berkurang mereka takut. Tidak mau tinggal di mana orang dan tentara Israel. Mereka mau tinggal di H1 yang lebih aman. itu bendera Ini bendera Israel. Israel. Walaupun satu lagi Pak yang tanya saya tentang Al-Khalil, Hebron. Walaupun kita di Al-Khalil itu bagian yang namanya H2 yang merupakan 20% dari Al-Khalil di bawah kawasan Israel. Itu orang Muslim. Ini orang perempuan Muslim tinggal di mana? Di H2. Sekarang kita di H2. Kita masuk dari pemukiman Yahudi ke H2. Itu perempuan, ini perempuan Muslim satu lagi. Itu perempuan yang di atas mau menuju ke H1. Itu perempuan masuk dari H1 ke H2. Itu perempuan ini sebelah kiri. Ini pintu masuk ke H1 sebelah kiri. Muslim di sana. Ya, Muslim di sana. Ini H2 waktu Anda mau menuju ke H2 dari sana. Semua toko di sini dimiliki orang Muslim habis kosong karena mereka takut. Di mata-mata oleh Tidak mau tinggal di sini. Sulit kalau Anda tinggal di H2 dan putra atau putri Anda tinggal di H1, lebih baik Anda pergi dan tinggal dengan keluarga Anda. Karena itu berkurang. Sebelah kanan itu jalannya orang Yahudi. Dari ini perempuan Yahudi. Ini perempuan Yahudi sebelah kanan yang menuju ke bagian Yahudi. Itu perempuan Yahudi sebelah kiri. Itu perempuan Yahudi. Karena H2 di bawah kawasan Israel. Karena itu orang Yahudi bisa masuk ke H2. Tetapi mereka tidak bisa masuk ke H1. Sekarang kita akan turun dari bis. Di depan ada militer Israel. Karena kita di Nabi Yusuf juga tadi yang di bawah simbol juga. Nabi Yusuf semua jasad. Semua simbol. Ini prasasti. Tapi ada jasad. Di mana jasad? Di bawah. Berapa meter? 20. Ini sekarang ini proses Kita lihat di sana ada simbol makam Ibrahim. Karena kita mau Kita berada di berapa meter kedalamannya. Ibrahim. Sekarang kita di atas gua. Iya. Kita di atas gua, di bawah kita ada gua. Kalau ada jasad di sini, saat kita salat di sini, dilarang salat. Oh. Nanti menjadi kuburan. Menurut Islam Sunni, dilarang salat di kuburan. Betul?
dilarang, jangan membuat kuburan sebagai masjid, ada hadis. Tapi kita bisa salat di sini karena ini batu. Kuburan Nabi Yakub, ini Nabi Ishak. Pada dasarnya jasadnya tidak ada di sini, semua ada dalam gua. Tertanam. Itu kesatukan. Oke. Bisa juga jadi Iya. Itulah antara lain nanti ditek. Ini makam Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim, ibu dari Ishak. Ini masjid bagian luar. Ini dari makam Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Ishak, turun lewat sini ya. Kantor pemerintahan Palestina. Rumah-rumah di sini seperti nggak ada penghuni ya, hanya sebagian kecil yang masih bertahan. Kita pohon mereka terbatas untuk kemana-mana. Jadi seperti kota mati. Hebron 2, di Hebron 1 masih oleh penduduk asli Palestina, tapi Hebron 2 ini semua diduduki oleh Israel dan tentaranya. Nah, kalau ini ada anak kecil nih, ada anak-anak ini ikut sama kita, dia mau ke sebelah dan dia takut karena diintai oleh polisi tentara di mana-mana. Dia mau ikut sambil menunggu nasi biryani atau nasi kebuli. Kita nikmati dulu sop kacang hijau. Kacang hijau. Sop kacang, tapi dia asin ya. Sama roti. Lumayan. Ini dia sudah datang. Biasanya ini nasinya saya belum coba ya, tapi biasanya gurih. Kak, gurih kan? Kita sudah makan roti. Chapati. Ini sop kacang, entah itu kacang apa, tapi lumayan enak, gurih juga. Hai, jadi sore ini kita destinasi ke Tembok Burak. Kalau orang Yahudi sepertinya tembok ratapan. Kita melewati pintu yang berbeda ketika kita mau masuk di Al-Aqsa. Ini di samping kanan kita adalah tembok dari kota tua. Jadi kota tua itu terdiri dari 7 pintu. Nah, ini dia. Kita masuk di sini ya. Ini sepertinya kita berkeliling ini. Di dalam sini kota tua. Aqsa dari Bukit Zaitun, dari ini ada gereja tempat kenaikan Isa Alaihissalam. Semua kuburan di sini kuburan orang Muslim. Nah, itu dia saya bilang tadi. Ini kita masuk pintu yang lain ya. Kita terus ke Masjid Musalla Marwani yang tutup jam 4.30. Wah, sedikit lagi. Di Mihrab Maryam, nanti Mihrab Zakaria. Nanti tembok ratapan, nanti Di sini bisa masuk mobil ternyata ya. Dan kita belok kiri. Ini dari sisi yang berbeda, kelihatan Dome of the Rock dari sini. Kiblingnya dari belakang sana. Masya Allah. Ini di kamarku langsung kelihatan. Ya, ini dari Masjid Kuba Kuning ke kanan, naik turun tangga, terus arahnya ke depan. Itu masjid, musalla, salat duhur dan asar di
bawah di Marwani. Selesai salat asar. Nanti saya membawa kamu ke Masjid Umar di mana ada kotak di sana kotak yang hijau, di bawahnya ada masjid lain. Kita bisa lihat karena di bawah tanah. Dan terus ada kubah kecil di sana apa namanya Masjid Burak. Dan di belakang ada tembok rataban. Maksud saya Oh, di belakang. 2, 3 di belakang tembok. Tembok ratapan. Oke. Turun ya melalui tangga di Masjid Marwani. Seperti ini adalah terowongan memang. Terowongan kita di bawah tanah dan kita lihat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dia menyapa saya duluan. Video. Si Beneng. Balik Peluk dong. Ini lagi. Oke. Oh. Kita lihat bangunannya kokoh benar-benar. Nih, batu. Nih, di bawah tangga ini sudah dua kali kita turun. Dengan ibu-ibu itu semua. Insya Allah masjidnya sangat besar. Berapa kali kita turun ya di bawah tanah. Masya Allah, anak-anak dengan bersukaria mereka mengaji sambil bermain. Halo. Otherwise, Aqsa bisa di Ketemu lagi kita. Di atas ini Masjid Qibli. Kalau kita turun, ini masjid juga. Ternyata di bawah juga ramai. Ini kelihatannya mirip dengan masjid. عبد الرحمن من وين بشير؟ كيرلا كيرلا. كيرلا اندونيسيا Di dalam sana ada Kita tahu di mana batu suci. Tapi orang Yahudi tahu kalau kiblatnya orang Yahudi adalah batu suci. Ka'bul Ahbar tentu saja adalah orang Yahudi. Waktu berada orang Yahudi tentu saja masuk ke Baitul Maqdis dan tahu di mana batu suci. Karena itu seperti pemandu wisata. Pemandu wisata untuk orang Muhammad. Saya bawa anda ke Baitul Maqdis karena anda tidak boleh masuk ke Pak, jadi ini masjid tertua di Palestina. Masjid Abu Bakar. Iya. Dan ini ada 3 pilar dibangun di zaman Nabi Sulaiman dengan bantuan Chin. Luar biasa emang kalau kita lihat dari struktur bangunannya tidak kebayang Bu ya, di 3 pilar batu gimana ya di zaman kuno, zaman dahulu kala bisa ada di sini. Nih, kita nggak bisa bayangkan seperti apa mereka membangun ini di zaman dulu. Merah? Warnanya? Warna merah. Bukan merah, warnanya putih. Dan bunyi sayap
Dan mengikat di sini. yani seperti mobil untuk Nabi. Masjid Burak itu masjid terakhir sama-sama masjid qadim yani di bawah. Yani ada 50 tangga sampai di bawah. Satu lagi Masjid Burak biasa tutup buka jam 11 pagi sampai 12 karena Ya di dalam sini ya. Ini tertutup karena ada jam 5 ya. Ada 50 para tangga ke bawah. Masih borak karena disinilah Nabi Muhammad mengikat boraknya. Oh, 65 meter. Sekarang 65 kita meter. untuk lihat tembok rataban dari kita mesti pergi. Ini pintu keluar dari Aqsa. Kita mesti pergi dari Aqsa menuju ke panorama. Hanya panorama. Karena kita ambil foto untuk tembok rataban. Tapi saya mau ambil izin dari polisi karena waktu kita pergi dari Aqsa saya mau pastikan kita bisa pulang ke Aqsa. Oke, untuk Karena sekarang kita pergi dari Aqsa. Iya, terus balik lagi kan. Ini tembok Jangan ada ratapan, waktu jadi bilang di kita sebelahnya bisa ini pulang ke Aqsa. kaum Yahudi. Polisi. Iya, jadi di sebelah ini kaum Yahudi. Dua menit kita pengratapan panorama. Kita bisa masuk ke sana sebelah 7 Oktober. kanan adalah masjid. Tetapi ayo nanti lari ke Aqsa untuk salat maghrib. Ini adalah kubah kuning di samping, Masya Allah. Jadi tembok ratapan itu benar-benar di samping kubah kuning ternyata ya. Sampai ini dia kubah kuning dan ini tembok ratapan. Tapi kalau kita orang Islam sebutnya tembok burak. Ya, di 65 meter. Masya Allah, kita sampai di sini. Punya 3 nama, tembok rataban, tembok burak, dan tembok barat. Barat itu apa? Karena barat Aqsa. Oh, ya. Nah, ini Aqsa. Ini tembok ratapan. Ini kita tadi di ujung tembok ratapan. Masuk dan kita melalui pemeriksaan dari tentara Israel. Kita nggak boleh di video ya. Untuk ratapannya sebelah kiri kita. Ini masih kawasan kota tua dari apa namanya jalan sebelah. Wah, ini pernak-pernik keren banget, unik. Nah, kita menuju tempat di mana panorama view latar belakang tembok ratapan. Allahu Akbar. Karena saat ini orang Muslim dilarang untuk masuk ke tembok ratapan. Jadi kita hanya bisa berfoto dari atas dan dari balik tembok ratapan. Itu di bawah, Bu. Iya, itu ramai banget. Nah, kita mau melihat orang Yahudi lagi menyembah, sembahyang di tembok ratapan. Jadi orang Muslim dilarang ke situ sekarang. Jadinya kita ngambil gambar dari sini. Tembok rataban atau Iya. tembok rataban? Ini tembok rataban. Ini dia ya. Dua bagian. Kanal untuk perambuan. Kanal untuk perambuan. Ini untuk laki-laki. Ini dua orang. Mana kanan? Oh ya, tadi kan kita di sebelah sana ya. Oh, orang Yahudi berdoa di situ. Yang di kanan untuk perempuan, yang di kiri untuk laki-laki. Nah, masjid kubah kuning ada di sini dan kubah hitam Al-Qibli ada di sana. Jadi kita berjalan di tembok sepanjang 60 meter itu di sisi sebelahnya. Cuma tidak kedengaran ya karena temboknya benar-benar tebal. Dua. Jadi Dan tidak bisa masuk ke Masjid Kubah Kuning karena sekarang masjid namanya Aqsa.
jadi mereka tidak bisa masuk, jadi masuk di sini. Jadi Di mana kiblatnya ya. disimpan harta karun Nabi Sulaiman alaihissalam. Di Namanya batu suci itu kiblatnya Bait suci ini terdiri dari tiga bagian. kaum Yahudi, Tiga tapi bagian. mereka nggak bisa masuk, akhirnya mereka hanya meratap di sini. Tempat suci. Suci, tempat suci. Tempat di mana mereka membuat ihram dan kurban. Nanti mereka menuju di mana Can it back in the garbage right? di mana antara masuk Tumbak Kuning dan ada tempat Nembok Rataban. Jadi semua di sini Kemungkinan adalah perempuan kompleks period. rumah Yahudi. Oh, jadi ini masih ke rumah-rumah Yahudi yang ini? Ya semua. Semua ya. Soalnya di kota tua itu selain ini ada kompleks tersendiri di bawah rumah. Ini baru setelah berang 6 hari. Ini kompleks rumah Yahudi semua ternyata. Teh, kendala orang Yahudi.